istisqa. Salat istisqa itu adalah salat minta hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Bahkan disyariatkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ingin keluar ke lapangan, ya ulang, setelah lama tidak turun hujan, ingin melakukan salat istisqa, itu disunnahkan kepada orang yang ingin salat istisqa menggunakan pakaian yang sangat-sangat sederhana. Jangan bermewah-mewahan dalam pakaian. Karena kenapa? Karena itu salah satu sebab Allah akan mengabulkan doa. Lalu apa lagi? Ya muddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ini juga di antara ada berdoa. Akan tetapi sekalipun si lelaki ini berkumpul pada dia syarat mustajabah doa, ada adab dalam berdoa, tapi Nabi dengan tegas mengatakan mat'amu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Rawahu Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kamu pemulia kepada gure-gure kamu, kudengsi kamu, adun-adun kamu, seluruh jamaah hadirin dan hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, mbak malamnya mari kembali kita kaji satu hadis Nabi dalam kitab Arba'in, hadis yang ke-10 dengan judul At-Taibul Halal Syaratul Qabul. Yang baik dan yang halal itu adalah syarat diterima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Bahwa sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita orang-orang yang beriman sebagaimana perintah Allah kepada al-mursalin, kepada para rasul. Jadi perintah Allah kepada kita orang yang beriman itu sama dengan perintah Allah kepada para rasul. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu min thayyibatin wa'malu salihah. Makanlah daripada yang baik-baik dan beramallah dengan amalan soleh. Jadi perintah Allah yang sama untuk kita dan sama untuk para rasul adalah perintah untuk makan dari hal-hal yang baik. Wa qala ta'ala, dan berkatalah atau berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain yang menunjukkan ada persamaan dalam khitab. Yang tadinya disebutkan ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Sekarang dalam ayat Al-Baqarah ayat 182 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya sama. Kulu min thayyibatim ma razaqnakum. Makanlah dari hal-hal yang baik dari apa yang telah kami rizkikan. Jadi perintahnya sama terhadap dua golongan manusia yang berbeda. Yang pertama golongan para rasul, perintahnya untuk makan yang baik, dan kepada kita golongan orang-orang yang beriman pun perintahnya sama, yaitu untuk makan dari hal-hal yang baik dari apa yang telah Allah rizkikan.
Summa zakara ar-rajulu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki yutilus safar yang melakukan perjalanan jauh. Ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila samai, yang rambutnya acak-acakan, yang pakaiannya lusuh gara-gara melakukan perjalanan jauh. Jadi perjalanan jauh jamun kan lagi jino menggunakan bus, menggunakan mobil yang lengkap dengan AC, tentu ji han kuto baje han mekribo ule mana enggak. Jadi disebutkan sifat si lelaki ini, dia gara-gara melakukan perjalanan jauh kribo ule dengan pasir, lalu kemudian lusuhnya pakaian, lalu kemudian yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Lalu apa yang dia katakan? Ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Mat'amuhu haram. Rasul mengatakan makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Padahal perkara-perkara yang menjadi penyebab mustajabnya doa itu berkumpul semua pada dia. Yang pertama apa? Melakukan safar itu adalah salah satu sebab Allah menjadikan doa kita yang mustajabah. Makanya setiap melakukan perjalanan safar, Banda Aceh, Medan atau kemana saja, ya umroh, ya haji, dan melakukan safar, itu menjadi satu sebab Allah akan mengabulkan doanya para musafir. Saking sayangnya Allah kepada musafir, diberikan satu rukhsah, yaitu boleh mengqasarkan salat. Salat yang rubaiyah, yang berrakaat boleh dikerjakan dengan qasar, menjadikannya dua rakaat. Dan Allah akan menjadikan doa musafir itu yang mustajab. Nyo berkumpul pada laki-laki ini. Lalu kemudian pakaiannya pun lusuh. Menyederhanakan pakaian itu menjadi salah satu penyebab Allah mengabulkan doa. Itu buktinya kapan? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke satu lapangan untuk melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat minta hujan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Bahkan disyariatkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila ingin keluar ke lapangan, ya ulang setelah lama tidak turun hujan, ingin melakukan sholat istisqa, itu disunnahkan kepada orang yang ingin sholat istisqa menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Jangan bermewah-mewahan dalam pakaian. Karena kenapa? Karena itu salah satu sebab Allah akan mengabulkan doa. Lalu apa lagi? Ya muddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ini juga di antara adab berdoa. Akan tetapi sekalipun si lelaki ini berkumpul pada dia syarat mustajabah doa, ada adab dalam berdoa, tapi Nabi dengan tegas mengatakan mat'amu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yaqbalu illa thayba, dijelaskan oleh pengarang kitab ini, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maksudnya Allah tidak mengabulkan la yaqbalu minal a'mali wal amwali illa ma kana khalisan minal mafsadah. Allah tidak akan menerima amalan atau harta kecuali harta itu bersih dari kerusakan. Artinya amalan yang baik atau harta yang baik. Fiqhul hadis, kita masuk dalam fikih hadis. Yang pertama, at-thayyibul maqbul, yang baik adalah yang diterima. Inna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, yashmalul a'mal wal amwal wal aqwal wal i'tiqadat. Sabda Nabi yang mengatakan bahwa Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, ini mencakupi yang pertama amalan.
amalan harus baik. Lalu yang kedua, al-amwal, harta pun harus baik. Lalu kemudian kalau ingin diterima lagi harus akwal, perkataan juga perkataan yang baik. Wal i'tiqadat, dan i'tiqad juga i'tiqad yang baik. Bagaimana amalan yang baik itu? Amalan yang baik itu amalan yang tidak bercampur dengan riya. Setiap beramal itu ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Itu amalan yang baik. Lalu kemudian bagaimana amwal yang baik, harta yang baik itu? Harta yang baik itu adalah harta yang tidak bercampur dengan harta yang haram. Jelas sumbernya. Dan jelas juga penggunaannya untuk apa. Nah, karena kan ketika Allah memberikan kita umur, pertanyaannya sama. Satu, taboh sagai. Kemana kau habiskan umurmu? Allah berikan masa muda pun pertanyaannya taboh. Kemana kau habiskan masa mudamu? Tapi hotel lebih harta, pertanyaannya jadi dua. Dari mana kau dapatkan hartamu dan kemana engkau menghabiskannya. Lalu kemudian i'tiqad juga harus baik. Bagaimana i'tiqad yang baik itu? Adalah i'tiqad yang tidak bercampur dengan kekufuran dan kesyirikan. I'tiqad yang ikhlas, mukhlis, yang suci, yang jauh dari hal-hal yang merusak i'tiqad. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma kana thayyiban tahira minal mafsadati kulluha karriya'i wal ujub. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa amalan yang tidak diterima adalah amalan yang bercampur dengan riya. Tidak melakukan amalan kecuali karena ingin dipuji oleh manusia. Maka kelihatan amalan orang yang riya itu dari kualitasnya ketika dia beramal dalam kesendirian, itulah hakikatnya. Berbeda ketika dia beramal dalam khalayak ramai. Jadi nyoso yang dupu bercampur dengan riya atau hana bercampur dengan riya hanya orang itu sendiri, hanya dia dan Allah yang tahu. Karena ikhlas tidaknya sebuah amalan itu letaknya di hati orang yang beramal itu sendiri. Kalau dia ikhlas, dia yang tahu, hanya dia dan Allah. Kalaupun dia riya pun dia yang tahu dan hanya Allah. Lalu kemudian wala yaqbalu minal amwali illa ma kana thayyiban halala, dan Allah tidak menerima harta yang baik kecuali juga, dan Allah tidak menerima daripada harta kecuali harta yang baik lagi harta yang halal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada umatnya ala sedekah, untuk bersedekah. Dari mana kita bersedekah? Min kasbil halali thayyibi, dari harta yang didapatkan dengan cara yang halal lagi yang baik. Karena apa kan? Karena Allah la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ramai orang yang leuh merompak rezeki gara-gara merompak rezeki dari jalan yang hana halia, lalu kemudian berusaha untuk membersihkan rezeki tersebut dengan cara bersedekah. Sering dah dengar ya kan? Galeh gejak ho masa jual beli perkara barang-barang haram, jual beli perkara haram, itu kan hasilnya haram. Dan mereka ingin membersihkan hartanya dengan cara bersedekah. Padahal Allah tegas mengatakan innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali perkara yang baik-baik. Mending mangat tak tamakat laju sampai dah begat masjid, ya kan? Tapi itu kan tidak diperbolehkan, Begitu juga dengan perkataan wala yas'udu ilaihi minal kalami illa ma kana thayyiban. Qala Allah Ta'ala ilaihi yas'udul kalamut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya lah akan naik perkataan yang baik dan amalan yang soleh. Dan Allah membagikan perkataan itu kepada dua macam. Yang pertama, al-kalamu at-thayyibu wal kalamul khabis. Yang pertama adalah perkataan yang baik, dan yang kedua adalah perkataan yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat satu percontohan terhadap
kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Kalimat thayyibah. Sering dengar kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itulah la ilaha illallah. Diumpamakan bagaikan pohon yang baik. Apa itu pohon yang baik? Pohon yang baik itulah pohon kurma. Pohon kurmanya lagi bau. Semua unsur dari pohon kurma itu ada manfaatnya. Maka kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah juga sangat bermanfaat kepada gedanya orang yang beriman. Bahkan barang siapa yang meninggal man mata ala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mati dengan la ilaha illallah akan damang surga. Sebegitu luar biasanya kalimat yang baik itu, kalimat thayyibah itu. Orang yang mati dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah akan damang surga. Wala yafuzu indahu azza wa jalla illa almu'minuna thayyibun, dan tidak ada kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman lagi yang baik. Sebagaimana juga dikatakan bahwa para malaikat itu akan memberi salam kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang baik, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 83 ayat 73. Salamun alaikum, nekhen li malaikat. Salamun alaikum, keselamatan kepada kalian. Karena apa kan? Tibatum, karena kalian telah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah dalam surga dalam keadaan yang kekal abadan selama-lamanya. Artinya apa? Yang dimasukkan ke dalam surga yaitu adalah orang-orang yang baik. Karena apa kan? Karena yang diterima oleh Allah hanyalah amalan harta, lisan, dan pikiran yang baik-baik. Wa qala Ibnu Rajab fi nihayati hadzal ma'na. Ibnu Rajab mengatakan wala yaqbalu illa thayyibah. Jadi Ibnu Rajab berkomentar tentang hadis la yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dekun li Ibnu Rajab al-mu'minu kulluhu thayyibu qalbuhu wa lisanuhu wa jasaduhu. Seorang mukmin itu baik hatinya, baik lisannya, dan baik juga badannya. Pakan lagi nyan, nekun li Ibnu Rajab bima yaskunu fi qalbihi minal iman. Baik hatinya karena dalam hatinya itu bercocol keimanan. Maka siapapun yang dalam hatinya ada keimanan, artinya hatinya itu sudah baik. Lalu kemudian baik lisannya. Kenapa baik lisannya? Wa dhahara ala lisanihi minaz zikr. Karena dari lisannya itu akan muncul zikir. Dengan apa kita berzikir? Dengan lisan. Wa ala jawarihi minal a'mali shalihah. Dan baik anggota badannya itu gara-gara dia melakukan amalan saleh. Hiya samaratul iman. Inilah hasil dari keimanan. Kenapa? Yang dikatakan dengan iman adalah tasdiqu bil qalbi. Ya kan? Al imanu bil qalbi. Wal aqwalu bil lisani wal a'malu bil jawari. Jadi orang-orang yang beriman yaitu yang berucap dengan lisan lalu kemudian meyakini dengan hati dan membuktikan dengan lisan, ini dibuktikan dengan amalan yang baik tadi. Lisannya baik dengan berzikir kepada Allah, lalu kemudian hatinya baik karena bercocol keimanan di dalamnya, dan perbuatannya pun baik. Itulah hasil dari keimanan. Karena orang yang tidak beriman itu sangat susah berbuat baik. Baiklah hal yang lain untuk pedang semayang menteng yang hana bihwate lebih dari 5 menit nyobrat, ya kan? Bahkan Allah mengatakan terhadap orang-orang yang munafik, Iban ngeukeun li Rasulullah terhadap orang munafik bahwa asqalus sholati 'alal munafiqi sholatul asri wal isya. Salat yang paling berat untuk orang-orang yang munafik lah salat asar dan salat isya. Innal munafiqina kiban ayat ini, ketika mereka ingin
bangkit melaksanakan salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Setiap mereka bangkit untuk mendirikan salat, mereka bangkit dalam keadaan bermalas-malasan. Padahal kan untuk sembahyangnya hanya lebih dari 5 menit. Tapi pakan berat. Maka dalam ayat yang lain disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Berbahagialah mereka-mereka yang beriman, yaitu mereka yang setiap mendirikan salat dalam keadaan khusyuk. Artinya apa? Setiap mereka tidak khusyuk dalam salatnya, ada kekurangan dalam kualitas imannya. Menyempurna iman tidak mungkin tidak khusyuk. Hana sempurna iman sudah pasti hana khusyuk. Ya, benar. Bahkan berat karena hana khusyuk, bahkan hana khusyuk karena hana iman. Ya, benar. Maka bahkan kau nyangat karena udah beriman, bahkan kau nyangat karena hana beriman. Karena hasil dari keimanan itu akan melahirkan amalan soleh. Bahkan hasil dari keimanan itu akan menghindari seseorang dari melakukan keburukan. Keimanan itu kan yakin ada Allah yang memantau seolah-olah CCTV, ada malaikat raqib dan atid yang setiap sedia mencatat apapun yang kita lakukan. Maka ketika iman tidak berani melakukan apapun yang dibenci Allah, karena pasti akan dicatat walaupun hanya CCTV. Lalu kemudian kaifa yakunul amal maqbulan thayyiba? Bagaimana sebuah amalan itu diterima dan baik gitu? Inna min a'dhami ma yaj'alu 'amalul mu'min thayyiban maqbulan thayyibu mat'amihi wa hilli. Bahwa di antara penyebab diterimanya amalan seorang yang beriman itu adalah baik makanannya dan halal makanannya. Ini yang berat. Fil hadisi dalilun ala anna al-amala la yaqbalu illa bi aklil halal wa anna al-haram yufsidul amal wa yumni'ul qabul li anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da taqririhi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Di antara cara dan penyebab diterima sebuah amalan itu harus berawal dari makanan yang halal. Dan makanan yang haram itu akan merusak amalan dan akan membuat sebuah amalan tercegah untuk diterima. Bukan cuma itu. Setiap yang kita makan dari perkara yang haram itu akan berubah menjadi darah daging manusia. Lalu kemudian dari setiap darah yang dipompa oleh jantung yang berasal dari perkara yang haram, maka akan cenderung juga melakukan hal-hal yang haram. Senang dengan perkara yang haram. Karena apa kan? Karena darah yang dipompa itu berasal dari makanan yang haram. Maka bahaya makanan yang haram bila ditamang dalam tubuh kita. Wa makna hadza anna rusula wa umamahum ma'muruna bil akli min at-thayyibati allati hiya al-halal wa bil 'amali as-salih. Fama kana al-aklu halalan fal 'amalu as-salih fa idza kana al-aklu ghairu halal fa kaifa yakunu al-'amalu maqbula. Maka dari sinilah perintah Allah kepada kita orang yang beriman, dan sebelumnya telah Allah perintahkan kepada Rasul untuk makan dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang halal. Karena apa kan? Karena dengan dua perkara tersebutlah diterimanya sebuah amalan. Seandainya seseorang itu memakan dari harta yang haram, fakaifa yakunu al-amalu maqbula? Bagaimana amalannya akan diterima? Jadi kalau ingin diterima amalan kitanya, usahakan setiap apa yang masuk dalam perut kitanya adalah hal-hal yang dihalalkan atau makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhraja At-Tabrani, disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, "Dalitu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah membaca satu ayat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang beliau bacakan? Ya ayyuhan nasu
kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi yang baik. Faqama Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Lalu kemudian bangkitlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, dia mengatakan, ketika mendengar ayat ini dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Nekun lihat ya Rasulullah, nemu doa ke Allah untuk lun, semoga lun termasuk orang-orang yang mustajab doa. Yang permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, maka niscaya engkau akan diterima doa-doamu. Singkat nasihat Nabi, perbaiki makananmu, doa-doamu akan mustajab. Bahkan Nabi mengatakan lagi, walladzi nafsi Muhammadun biyadihi, dan demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Innal abda, bahwa sesungguhnya seseorang hamba, la yakzifal luqmatal haram fi jawfihi, seandainya dia memasukkan satu suapan makanan haram dalam perutnya, ma yatakabbalullahu minhu amalan arba'ina yawma. Seandainya, nah, Nabi bersumpah, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah ke Nabi, seandainya seorang hamba memasukkan satu suapan makanan haram dalam perutnya, tidak diterima darinya amalan selama 40 hari. 40 orang yang diterima amalan tak andai tamang harta harum dalam perut gedanya. Wa ayyuma 'abdun nabatal lahmuhu min sukhtin fannaru aula bihi, dan siapapun hamba yang tumbuh dagingnya dari harta haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Wal iyadu billah. Siapapun di antara kita yang tumbuh darah, daging, tulang, kulit dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau mengatakan, la yaqbalullah salatan mri'in fi jawfihil haram. Allah tidak menerima salat orang yang dalam perutnya ada makanan haram. Menyebut peluh uro hana diterima semayang oleh Allah, menyebut peluh uro hana diterima amal soleh oleh Allah, maka amalan kitanya akan sia-sia. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan, seandainya kitanya mati dalam wate peluh uro hana diterima amalannya, maka sungguh kematian dia itu dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal a'yadu billah. Lalu kemudian yang ketiga, intifaul qabul. Apa yang dimaksud dengan tidak diterima? Apa yang dimaksud dengan tidak diterima? Qad yufidu nafyul qabul fi ba'dil ahadis nafyus sihah. Wa misaluhu hadis la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Maksud tidak diterima di sini kiban yang geun maksud han diterima oleh Allah. Jadi dijelaskan oleh musannif kitab ini, terkadang tidak diterima dalam bahasa hadis itu bisa bermaksud dengan tidak sah. Contohnya apa? La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat kalian apabila kalian berhadas sebelum berwudu. Artinya hanasah. Hanasah apa? Masih menanggung kewajiban yang harus diselesaikan. Ini pendapat yang pertama. Wa qad yufidu nafyul qabul fi katsiri minal ahadits nafyul ajr was thawab. Ada juga yang mengadakan tidak diterima di sini itu maksudnya tidak mendapatkan pahala. Na sembahyang hana pahala, na puasa hana pahala, na bersedekah hana pahala. Jadi yang pun yang kepegang memang hana sah sama sekali. Punya hana sah sama sekali artinya sebelum selesai
enggaknya lakukan tersebut, maka kewajiban itu akan terus ada hingga beliau menyelesaikan kewajibannya. Adapun bila tidak ada pahala, amalannya sudah diterima secara fikih, lengkap rukun dan syaratnya, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Semua amalan itu nilainya hanya sebagai olahraga. Ya, mana pahala. Apa contohnya yang menyayangkan pahala? Sebagaimana hadis Nabi SAW yang mengatakan la yaqbalu salatal mar'ati allati zawjuha 'alaiha saqitun. Han diterima oleh Allah salat perempuan yang suaminya atasnya perempuan itu marah. Yang terima sembahyang. Contoh yang berikutnya, man ataka hina fatasaddaqa bima yaqul. Orang-orang yang mendatangkan kahin inilah tukang pinter, orang pinter. Maka dia bertanya sesuatu kepada kahin, kepada ahli nujum, kepada dukun, lalu kemudian dia meyakini apa yang dikatakan oleh dukun juga tidak diterima amalan. Wala man syariba khamran arba'ina yawman, dan juga tidak diterima amalan orang-orang yang minum arak selama 40 hari lamanya. Lalu kemudian kaifa yakhrujul muslimu minal haram? Bagaimana seseorang itu bisa keluar atau melepaskan diri dari harta haram? Yatakhallasul muslimu minal malil harami ba'dal ajzi an ma'rifati sahibihi awil asuri alaihi bitasadduqi bihi wal ajru limalikihi. Seseorang dapat melepaskan dirinya dari harta yang haram setelah mencari pemiliknya hanam rumput. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Katakanlah kita pernah mengambil harta orang tanpa izin dengan jumlah sekian-sekian. Wate sadar kitanya, oh ternyata perkara yang haram, menyelun pajuhan, diterima semayang, menyelun pajuh, hantah ibadah. Mati akan mati dalam su'ul khotimah. Maka alun ingin mengembalikan hartanya, maka cari pemiliknya. Seandainya hanam rumput pemilik tersebut, maka apa yang dia lakukan? Yatasaddaqa bihi, bersedekah dengan harta tersebut, wal ajru limalikihi, dan pahala sedekah tersebut untuk pemilik uangnya atau pemilik barangnya. Hanya pendapat yang pertama. Berarti ketika kita ingin melepaskan diri dari perkara yang haram, harus bersedekah atas pemilik barang tersebut. Katakanlah masa pertanyaan baru pakiban dengan urung perara lumo. Dua lumo sepanjang jalan. Makanan lumo dalam pogok, ipajuh, padigop, ipajuh, dan aman gop. Lalu kemudian ternyata lumonya memang sengaja ke perara untuk aji. Jadi bagaimana cara laki seandainya kita yang mentang tatuso sipo padi mentang yang kali pajuh di lumodong, ya apa laki sipo campli mentang yang kali pajuh di lumodong, ya apa laki tapi seandainya kita yang hana daturili karena sepanjang udip lumonyan kadang Arab mandum lampu hurung na ida mong ya pajuh tanaman ko kahek na kita bakso laki maka seandainya setelah berusaha mencari hana menumpuk, hana dadusoli, maka cara solusinya adalah bersedekah dengan harga sapi tersebut dengan niat pahala kepada orang-orang yang telah dizaliminya oleh sapi kitanya. Lalu puka selesai, kalau selesai itu ujian. Bahkan kalau selesai, karena nanti di akhirat ketika si pemilik barang ini menuntut kepada kitanya, kalau dia menerima pahalanya, kalau dia tidak menerima, karena hari kiamat itu adalah hari keadilan yang tidak ada sedikit pun hak hamba itu yang terzalimi. Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Kadang-kadang yum jampli lebih mahal, ya kan? Dari yang dia sedekahkan tidak mencukupi. Bisa jadi pahala sedekah diambil oleh pemilik jampli yang kayak payuh di rumah katanya, lalu kemudian diminta tambahan dari amalan katanya gara-gara hansip. Dan pastinya Allah tidak akan
mendalimi hambanya dengan sekecil apapun. Wal masyhur an Syafi'i rahimahullahu taala fil amwalil haram annahu tuhfadu wa la yatasaddaqu biha hatta yadhharu mustahiqaha. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, ketika kita yang merompak harta haram, nyo hanjit tak sedekah dengan hartanya. Tapi harus takubah hingga apa jan? Hingga merompak poi tajuk pulang. Kenapa kan nyo harta haram, kipan dan nak sedekah dengan harta haram. Wa kana al-Fadil bin Iyad, dikatakan oleh Fadil bin Iyad, beliau mengatakan anna man indahu malal haram la ya'rifu arbabahu annahu yatalaffahu wa yalqihi fil bahr wa la yatasaddaqa bihi wa qala la yataqarrabu ila Allah illa bi thayyib. Dikatakan oleh Fadil bin Iyad, beliau mengatakan bahwa seseorang yang memiliki harta yang haram, yang mana dia tidak mengetahui siapa pemilik harta ini, maka dia harus merusakkannya, harus menceburkannya ke dalam laut dan tidak boleh bersedekah dengannya. Karena kenapa? La yataqarrabu ilallah illa bithayyib. Tidak boleh mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah kecuali dengan yang baik-baik. Nyokeun Fudail bin Iyad. Lalu kemudian nekenlam oleh ulama yang lain, oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, qala Ibnu Rajab, was-sahih, yang betul itu adalah as-sadaqatu bihi lianna itlafal mali wa idha'atuhu manhiyun anhu. Yang betul nekeun Ibnu Rajab adalah bersedekah dengan hartanya. Bahkan karena merusak harta, melempar ke laut itu perkara yang terlarang, termasuk perkara yang mubazir. Maka nekeun Ibnu Rajab yang betul kita yang bersedekah dengan hartanya. Wa inna ma hiya shadaqun an malikihi, akan tetapi itu sedekah dengan niat pahala kepada pemiliknya. Liyakuna naf'uhu lahu fil akhirah, mudah-mudahan adalah manfaat kepada pemilik harta tersebut pada akhirat nanti. Haitsu yata'azzaru alaihi al-intifa'u bihi fid dunya, karena di dunia hanali menumpang manfaat. Panai lom padi kai pajole, lumo panai lom camri kai pajole, lumo maka tak sedekah dengan niat pahala kepada konyan, karena di dunia konyan hendak menumpang manfaat, mudah-mudahan menumpang manfaat di akhirat. Nyokeun Ibnu Rajab Al-Hambali. Nyo menyangkut dengan harta manusia. Lalu bagaimana seandainya menyangkut dengan muamalah ribawiyah atau dengan muamalah yang haram, katakanlah jual beli sabu. Bagaimana cara melepaskan diri dari perkara yang haram atau melepaskan diri dari harta riba? Apakah boleh bersedekah? Maka jumhur ulama mengatakan dia tidak bersedekah dengan hasil jual beli sabu, juga tidak bersedekah dengan keuntungan dari riba, tapi harta tersebut dikeluarkan sebagai bentuk untuk membersihkan harta, bukan mengeluarkan harta dengan niat takarrub ilallah. Bagaimana? Tidak boleh berniat takarrub ilallah karena ini harta haram, tapi sengaja dia keluarkan, melepaskan diri dari harta haram kepada hal-hal yang bermanfaat. Baik pegat masjid, jet pegat luung, jet pegat jalan, kemaslahatan umat, tidak boleh bertakarub. Dan ketika pegat jalan nyan pun jangan harap dapat pahala. Nyo harta harum, bagaimana kita mau berharap dapat pahala dari harta yang harum? Tapi untuk kemaslahatan umat supaya terlepas harta harumnya dari kita nyo dan ada manfaatnya kepada sesama manusia. Hanjit ya pegat masjid, bukan hanjit pegat masjid karena ini adalah rumah Allah, tempat yang suci dan tidak dibangun dari harta yang baik-baik. Ya, orang jahiliyah itu mereka ketika runtuh Ka'bah itu kekurangan harta, mereka tidak mau membangun Ka'bah dari harta haram, tidak menerima dari wanita penyanyi, wanita pezina, hasil jual beli riba, hasil jual beli khamar, tidak mereka terima untuk bangun Ka'bah. Makanya terpaksa mereka mengecilkan ukuran Ka'bah. Nanti dengan rumah-rumah Allah yang lainnya itu tidak dibangun dengan harta-harta yang haram. Asbabu ijabatud doa, sebab-sebab diterima doa. Ringkas mentang, yang pertama itolatus safar, panjangnya perjalanan, bagaimana laki-laki tadi.
Kemudian usul tabadzulu fil libati wal haya, sederhana dalam berpakaian. Tentang musafir dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salasu da'watin mustajaban. Nah, heboh doa yang mustajab. La syakka fihinna, yang tidak ada keraguan pada tiganya. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Maka hati-hati menzalimi tetangga. Kadang-kadang ia god gedanya karu lah lampuh tetangga. Apapun bentuknya kezaliman, maka doa orang yang terzalimi itu mustajab. Wa da'watul musafir, yang kedua doanya orang yang musafir. Wa da'watul walidu liwaladihi, dan doanya orang tua kepada anaknya. Maka kitanya yang kajit ke rengci sering-sering dalam doa ke anak kitanya. Dalam doa sebagai menjadi anak yang soleh. Pakan jid anak yang soleh, karena hanya anak yang soleh yang ingat kepada kitanya setelah kita nanti berkalang jadi tanah dalam kubur. Tidak ada lagi yang kita harapkan dari anak, tidak kita harapkan hartanya, tidak kita harapkan rumahnya, bahkan tidak kita harapkan jabatan anak kitanya. Yang kita harapkan hanya doa dari anak kitanya. Dan siapa yang mendoakan orang tuanya? Hanya anak yang soleh yang ingat kepada orang tuanya. Karena doa orang tua itu mustajabah, maka kita manfaatkan mustajabah doa kita untuk dalam doa nih. Ya Allah, bijitlah dong karena yang soleh. Maka balasannya apa? Setelah kita nanti meninggal di alam kubur sana, kita akan terus mendapatkan kiriman doa dari anak-anak. Itu adalah timbal balik. Orangnya dalam mendoakan ada bijit anak yang soleh, maka menyebutui anak yang soleh, dia akan terus ingat dan mendoa begitanya. Kupu anak kadang-kadang lahir belah roh. Meridoh nak ingat dia gudanya. Benar. Rugo dah. Hek dia berada hek tanya ujuk pendidikan. Hek dia tunggu-tunggu dari ubud sampai raya, bahkan hingga katanya meninggal, katanya tinggalkan dalam rumah gaji, katanya tinggalkan tanah dalam gaji, ternyata bak rumah katanya tinggal, bak tanah yang katanya ujuk, bak harta yang katanya wariskan. Jih udip senang, katanya yang kamati dilupakan. Maka kesempatan kita yang gaji kurang sering-sering dia berdoa dan melakai ba Allah bergepejit anak gedanya anak yang soleh. Anak yang soleh hana mesti jadi gedengku. Tak salah ada. Anak yang solehnya hana mesti lulusan pesantren. Anak yang soleh yang penting sudah melakukan kewajiban kepada Allah, ingat kepada kitanya dalam doa-doanya. Sekalipun dia dokter, tapi dokter yang soleh. Sekalipun dia polisi yang soleh. Sekalipun dia tentara yang soleh. Ingat ni kitanya, dia meninggal kitanya. Lalu kemudian di antara penyebab diterima doa, maddul yadain ila sama, mengangkat tangan. Ini kan adab dalam berdoa. Karena apa kan Nabi mengadakan innallaha ta'ala hayyun karim. Allah itu adalah zat yang maha malu dan zat yang maha pengasih. Bahkan yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ayyarudduhuma sifran khaibatain. Setiap hamba yang mengangkat tangannya ke langit, Allah akan malu bila hamba itu menurunkan dalam keadaan kosong. Maka di antara adab berdoa itu mengangkat tangan ke langit. Karena naudung doa hana ngangkat tangan dengan nyan dari gaya mentang hana serius berdoa, berdoa. Padahal Rasul mengatakan setiap kalian berdoa itu harus ada ilhad. Al-ilhah ala Allah. Ilhah itu adalah menampakkan bahwa kitanya sangat butuh kepada Allah, mengangkat tangan. Hijurung doa wate gebet jaro, tapi seandainya jika doa hana gebet jaro, lagi hana perle. Ya mana menyaurung melake nabi hana nabi kaku galak ron aju. Nanti tanya Pak Ron, nabi peng satu tu nabi kaku hana buku. Hana serius, ya kan? Tapi ketika kita mengangkat tangan ke langit itu sudah menampakkan keseriusan dalam berdoa, dan itulah adab doa bila ingin dikabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Lalu kemudian mayamna'ul ijabatud doa. Perkara-perkara yang dapat mencegah dikabulkannya doa,
Itu telah dijelaskan di awal hadis tadi. Yang pertama adalah makanan haram, pakaian haram. Lalu Nabi bertanya, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mau dikabulkan doanya? Ini pertanyaan, tapi pertanyaan yang sudah ketahuan jawabannya. Maksudnya kan mano? Tabun hana, tikat hana, pakiban cara tarah baje. Artinya baje hana kan gre. Ya mana? Atau mano? Bru hana, engkut hana, kanot hana, dapu hana, pakiban cara dapu juhu. Hana cara. Ya, lebih kurang gimana? Nyo pertanyaan istifham ingkari namanya. Pertanyaan yang sudah ketahuan jawabannya untuk mengingkari bahwa itu tidak mungkin terjadi. Hadis ini juga menunjukkan atas anjuran untuk berinfak dari harta yang halal dan melarang daripada menginfak dari harta yang haram. Lalu kemudian juga barang siapa yang ingin dikabulkan doanya harus menjaga diri dari perkara yang haram. Sampai mentabuh tetes pun perkara yang haram ditamang dalam tubuhnya. Lalu kemudian yang terakhir, yaqbalullahu minal mu'minin al-infaqi minat thayyibi wa yamnihi wa yubariku lahum fi. Yang terakhir, bahwa Allah akan menerima dari orang-orang yang beriman apa-apa yang dikeluarkan dari harta yang baik, dan Allah pun akan membalas dengan perkara yang baik bila yang dikeluarkan itu adalah harta yang baik. Abi hote pa habis madri tabuh hadis yang ketiga. Jadi hanya ini jemaah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.